Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku guys. Oke, kali ini saya akan coba review dikit dan tes-tes tutorial ya. Dan di sini saya pakai ROM Corvus dan saya barusan cobain kernel dari Predator guys. Dan di kernel ini kernel OC ya, OC dan EAS. Dan ini saya cobain buat wired guys. Oke, sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Mercedes. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain ganti custom kernel guys. Dan saya akan cobain kernel dari Predator ya. Dan di kernel Predator ini nggak ada versinya, nggak ada versi stabilnya ya. Jadi sedikit perbedaannya saya cerita dikit ya. Jadi perbedaannya mungkin dari kernel Agni, kalau di Predator ini nggak ada versi stabil ataupun betanya, nggak ada versinya. Dan di kernel Predator ini juga nggak include jadi satu ya. Jadi new cam old camnya itu kepisah dan cuma ada OC doang ya. Setahu saya sih cuma ada OC doang yang saya perhatikan. Dan di kernel ini juga nggak ada versi, jadi pembedaannya dari tanggalnya mungkin ya. Jadi updateannya mungkin kalian bisa lihat dari tanggalnya aja. Dan saya akan cobain di akhir bulan kemarin ya tanggalnya. Sempat saya download kapan berapa lama, cuma saya belum sempat coba, jadi sekarang saya coba aja ya. Di sini saya akan tes untuk kernel Predator OC ya. Jadi buat kalian yang bilang kernel OC itu enak, ya enak, mungkin sih enak buat game enak, tapi selain enak buat game ada kekurangannya, yaitu panas yang berlebihan ya, pastilah panas ya. Jadi buat kalian yang suka ngegame dan nggak masalah kalau HP kalian panas ya, mungkin bisa dicoba. Dan buat kalian yang penggunaannya lebih banyak sosial media dan butuh baterai yang hemat untuk memobile kebutuhan seharian karena kerja, karena apalah, mungkin kalian bisa pakai kernel yang lain ya. Karena memang agak kurang worth it sih sebenarnya kalau kernel OC dipakai buat seharian atau memobile kebutuhan sehari-hari ya menurut saya. Karena memang suhunya berlebihan, clock speednya tinggi, dan mending kalau buat sehari-hari pakai clock speed yang rendah atau yang standar aja sih mendingan ya. Tapi nggak masalah, kalian bisa lihat referensi aja sih di sini. Dan di sini juga sebenarnya kebutuhan saya lebih suka ke sosial media. Kalau saya pribadi, saya lebih suka 90% sosial media dan 10% buat game ya. Jadi saya ngegame kalau lagi bosen ya, paling ngegame cuma 1 jam atau nggak kurang ya, nggak terlalu lama saya ngegame. Kadang suka bosan sendiri juga ngegame lama ya. Jadi buat kebutuhan saya pribadi, saya lebih suka yang hemat baterai dan hemat untuk sosial media, streaming yang gitu-gitu. Untuk kebutuhan yang lain kalau game ya hilangin rasa bosan doang. Jadi kalau saya pribadi lebih suka kernel yang lain. Dan di sini saya akan coba tes doang ya. Saya pengen tes gimana sih ngebug atau enggak, misalkan kalau ada bug atau apa, stabil atau enggak, bla 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 kayak gitu ya. Dan di sini saya tesnya di ROM Corvus yang terbaru 9.5 ya. Di sini saya sudah berapa kali custom kernel dan cocok-cocok aja, stabil aja. Layarnya sensitif karena memang sudah include modul thermal engine, config EAS dan lainnya ya. Jadi kalau kalian mau kombinasikan dengan modul, jadi kalau kalian misalkan pengen pakai ROM dan kernelnya kalian pakai kernel OC, jadi kalau kernel OC itu mending modul magisnya jangan terlalu banyak ya, karena clock speednya sudah tinggi, kasihan sudah panas ya. Jadi kalau kalian pengen kombinasikan modul yang banyak, pakai kernel yang standar aja kayak gitu ya, biar nggak terlalu panas guys. Jadi nanti saya akan cobain pakai modul kernel Predator dan saya akan kombinasikan modul, saya pengen lihat ya nanti. Di sini saya sudah berapa kali ganti kernel dan saya gak sebelumnya pakai kernel Agni yang terbaru 10.1 ya. Pada saya buat video ini yang paling terbaru 10.1 dan enak, lumayan enak buat sosial media, enak juga walaupun ya gitulah. Dan kita akan coba aja langsung ya daripada kita cerita-cerita. Dan guys, di sini ada magis yang terbaru dan kalian bisa update aja kalau kalian belum update. Dan di sini modul yang saya aktifin kayak gini ya. Cuma saya nonaktifkan Aurox-nya dan kita install Agni kernel aja langsung guys. Oke, kita masuk ke recovery modenya, nyalakan mode recovery buat mode download EDL. Oke guys, jadi di sini saya pakai TRP dari Pit Black Recovery Project dan ini versi yang terbaru 3.0.0 official dan saya saranin kalian pakai TRP yang sama.
Kalau bisa, kalau kalian belum update tinggal update, kalau belum pindah tinggal pindah. Dan kita cari kernel dari Predator guys. Ini dia kernel Predator Wired EAS Allcam, dan ini di tanggal bulan kemarin ya. Sementara yang terbaru mungkin di sini saya nggak tahu updatean yang pada saat saya buat video ini ada update atau enggak, atau versi berapa saya nggak tahu ya. Karena setahu saya memang nggak ada versinya, pakai tanggal doang. Kalian bisa lihat-lihat dari tanggalnya sih yang terbaru. Dan kita langsung, tapi kalau kalian pengen backup bisa backup dulu. Kalau mau web bisa web kaca Dalvik dulu, terserah ya, opsional aja. Kita coba tes langsung. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke. Dan ini Allcam ya, karena saya pakai di ROM Corvus. Jadi misalkan kalian di ROM yang lain kalian lihat Allcam atau Newcam-nya itu hati-hati juga guys. Dan begitu kelar kita langsung reboot sistem. Oke guys, sudah masuk di home screen dan kita cek di tentang ponsel versi Android, kernel, oke, kernel Predator, gitu ya. Kita cek yang lain juga sebentar ya, kita nggak bisa cek seluruhnya sih sebenarnya. Free RAM-nya lumayan. Dan kita lihat modulnya, tadi saya sudah nonaktifkan modul ya. Modulnya saya sudah nonaktifkan, dan kita cek kamera. Kamera normal, portrait semua harusnya normal, ini video juga normal. Dan kayak koneksi wifi, hotspot dan yang lainnya kita tes ya. Oke, di sini wifi semuanya normal, untuk sementara normal ya. Kita matikan. Kita lihat clock speednya juga. Di sini 221 clock speed yang OC ya, dan ini wajar ya kalau OC 221. Kalau Agni eksperimental bisa sampai 245 ya. Jadi wajar aja kalau OC. Jadi kalau mending ya, kalau dilihat tetap lebih kenceng Agni ya, karena bisa eksperimental bahasanya begitu ya. Clock speednya lebih tinggi. Tapi nggak masalah, kita tes saja. Dan ini masih sensitif, layarnya masih enak ya untuk bawaan. Dan ini masih stabil ya, kalau kita lihat dari sini ini masih stabil guys. Jadi saya akan cobain tambahin modul Aurox tadi itu, kita lihat masih cocok atau enggaknya ya. Oke, 30 detik aja, nggak usah lama-lama, bosen ya saya gak nunggu lama guys. Kita aktifin modul Aurox dan kita reboot ya. Reboot sistem. Oke guys, jadi baru kelar restart ya. Kita lihat lagi sekali. Sudah aktif untuk Aurox, dan kita tes lagi sekali di CPU rolling test. Suhunya agak hangat sedikit. Gak masalah, kita tes aja tetap. Dan habis ini kita akan tes buat performa di game bentar, dan kita lihat hasilnya ya. Oke, kalau dilihat dari sini sebenarnya ini masih stabil ya, standar juga enak. Jadi biasanya kalau suhunya lebih dingin bisa lebih stabil biasanya guys. Dan ini masih oke menurut saya, kita tes buat game aja ya. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG, dan sebelumnya kan saya sudah aktifin grafiknya pakai di 60 fps atau 90 fps di sini hiasannya. Cuma stabilnya di 60. Dan harusnya bisa stabil 60 fps kalau pakai kernel OC ya. Harusnya kernel OC lebih baik lah intinya. Audio high. Dan kita tes bentar ya di performanya di kernel Predator guys.
Oke guys, jadi saya cobain bentar 5 menitan dan suhunya cepat banget 41 derajat. Memang oke. Memang performa gamenya ya lumayan lah, lumayan enak, stabil, dan memang kalau pakai kernel OC lebih licin daripada kernel yang standar ya, memang benar, dan lebih enak juga sih sebenarnya untuk sensitif di PUBG-nya guys. Tapi untuk kernel sendiri dari Predator ya sudah enak lah. Mungkin kalian bisa coba juga kalau kalian penasaran. Kalau enggak ya terserah juga guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.